Kemudian sebagai rutinitas pengawal daripada sebelum kita pembacaan zikir ratibul haddad, kita awali dengan ta'lim kitab Tanbihul Ghafilin atau kitab Bustanul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah majelis rahimakumullah, kenapa di majelis ta'lim dan sholawat Riyadhul Mustafa kita selalu laksanakan selain zikir-zikir dan juga kita melaksanakan ta'lim kitab-kitab dari salafus soleh, dari ulama-ulama pendahulu kita, sebagai wasilah agar ketika kita mengamalkan suatu amaliyah, baik itu zikir, wirid, ijazah-ijazah, sholawat atau apa, terarah. Bukan hanya zikir lisan saja, agar bisa terarah masuk ke dalam hati kita. Tentunya semua harus berbekal dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah tuntunan para ulama, para kiai, para sepuh. Maka dari itu para jamaah majelis rahimakumullah, malam hari ini kita melaksanakan atau melanjutkan ta'lim kita yang kemarin. Kita awali khusus pada malam hari ini masih bab tentang pencarian ilmu. Kenapa kita harus selalu mencari ilmu, datang-datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Seperti ketika awal-awal kita membacakan penjelasan-penjelasan daripada hadis Rasulullah di kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, di Riyadhus Shalihin juga ada, terus kemarin di awal-awal kitab ini juga ada, yaitu dawuhipun Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian tahu ada sekelompok atau kumpulan orang yang sedang berada dalam riyadul jannah, taman surga, maka hadirilah, carilah keberkahan di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Taman surga itu apa? Majalisuz zikri, tempat-tempat di mana di dalamnya disebut dalam suatu perkumpulan, dalam suatu halaqah disebut asma Allah, diagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu lewat wasilah majelis-majelis zikir, majelis ta'lim di Riyadhul Mustafa dan juga majelis-majelis yang lain, para guru-guru kita niatkan sebagai wahana untuk ta'lim. Kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat wasilah para guru, para kiai, para kitab, lewat kitab-kitab beliau-beliau. Karena kita berpegang pada dawuhipun Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban mutlak. Jadi kalau fardu itu cara ning ilmu fikih, fardu itu sesuatu yang sudah dinas, kewajibannya mutlak. Makanya thalabul ilmi fardhatun, bukan suatu kewajiban lagi tapi kefarduan. Contoh, sholat 5 waktu itu sholat fardu. Karena otomatis ketika sholat fardu itu wajib dilakukan. Tapi kalau hukum wajib itu belum tentu berasal dari sesuatu yang fardu. Sebagai contoh, sampean nazar, naik sampean lulus sekolah, ujiannya lulus, maka sampean pen sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Maka ketika sampean dipun paringi lulus oleh Allah dengan nilai baik, mungkin sampean wajib melaksanakannya. Karena awalnya sholat sunnah itu kan sunnah, ya kan, sunnah. Tapi ketika sudah jadi nazar, maka jadilah wajib. Itu jadi perbedaan antara wajib dengan fardu. Kayak puasa Ramadan itu fardu, makanya niatnya nawaitu samawudin an adai fardhi syahri Ramadan. Orang kewajiban tapi kefarduan. Karena otomatis naik fardu itu wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya kan? Itu tapi naik wajib, hukum wajib sendiri itu belum tentu berasal dari sesuatu yang fardu. Contoh lagi ketika kita misalnya ada orang meninggal, itu sudah ketentuan, wong mati kok ya wajib fardu. Makanya sampean anggar nyolati jenazah fardu kifayah karena fardu. Jadi fardu sendiri masih dibagi-bagi, ana fardu ain, ana fardu kifayah. Itu ya, jadi ilmu yang seperti ini nek sampean orang ngaji, orang golet, orang bisa. Ya, makanya kudu ngaji fikih.
ya, mabadil fikih, mabadil awaliyah dan yang lain. Nanti insya Allah di tahun pelajaran yang baru, tahun madrasah dan majelis ta'lim Riyadhul Mustofa akan ada beberapa program baru. Insya Allah akan kita laksanakan pengajian bapak-bapak, ibu-ibu juga. Nanti waktunya menunggu jadwal, ya. Nanti insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian para santri kita harapkan tetap ngaji itu aja tergantung karo kancane. Engko kancane ora mangkat sampean melu ora mangkat. Engko sampean misale kancane sibuk sampean melu ora mangkat repot maning. Karena yang namanya ilmu itu akan melekat pada masing-masing individu. Orang bisa tergantung karo kancane. Wong kadang mangkat bareng bae urung tentu oliye pada, ya. Tapi anggar wis niate taklim, mangkat dari rumah jenengan niate taklim, zikiran, insyaallah. Sing penting mbok ngantuk mbok apa berkah. Itu pengalaman-pengalaman. Para guru, para sepuh, para kiai sering menceritakan suatu para wali-walinya Allah, para murid, para guru sing ketika ngaji ya biasa-biasa saja, tapi karena berkahnya niat, berkahnya ilmu itu bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, itulah bekal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian ketika mencari ilmu itu bisa jadi suatu kewajiban, bukan hanya suatu keperluan. Contoh, dalam suatu lingkungannya sampean urip ning suatu lingkungan sing tidak ada orang yang pintar, ning kono lah engko wong alim, semua masyarakate abangan lah taruhlah. Maka mencari ilmu selain fardu juga wajib. Makanya ning kono ana fardhatun. Malah justru harus ada suatu kaum itu yang mencari ilmu. Angger kabehan terus bodoh kabeh pimen, ya kan? Harus ada orang yang berani. Jadi saya selalu sampaikan, untuk bermanfaat jangan menunggu jadi orang hebat. Angger lak ngenteni dadi hebat dingin, wah aku urung pantes adzan misalnya, aku urung pantes mulang, aku urung pantes nganggo kopiah kokonan. Lah siki kepantasan itu kita manfaat dulu, nanti kita akan hebat. Jadi ketika ada peluang untuk mengamalkan ilmu, misalnya sampean di lingkungan masing-masing, ana wargane utawa dulure, ana kegiatan sosial kemasyarakatan, andil aja katene lah aku kaya ngurung pas kiye lah. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan. Angger lak nunggu hebat ya sampean ora manfaat. Ilmu itu sedikit tapi bermanfaat. Syukur-syukur ilmune digolek terus. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam kitab ini dijelaskan dalam pasal yang kedua, yaitu al ilmu khairun minal amal wa malakun dinukumul wara', utawa wa malaku dinikum ya kena al wara'. Nah kene enten sebuah hadis yang diceritakan atau disampaikan oleh Syekh Hasan Basri. Qala Syekh Hasan Basri ngendikaken, minal ilmi ayata'allam ar-rajul al-ilma fayu'allimahun nas. Sebagian daripada sing jenenge ilmu yaitu an ayata'allam ar-rajul al-ilma. Ketika seseorang gelem belajar walaupun ilmu sidik, fayu'allimahun nas. Sampai ngerti bab wudu, tata carane wudu sing bener. Sampai bisa nglakoni ya adik-adine, wong tuane misalnya sing hurung pas tata cara wudune, rukun-rukune, syarat-syarate, ya sampean ngulangi. Ora kudu Pak Kiai langsung sing ngulangi, mangke repot. Ya kan? Ya nek bisa ketemu guru, Pak Kiai, Pak Ustad. Nek ora, jenengan sing wis ngaji ngerti ilmune, ya dilakoni semampune. Tata carane salat sing bener, weruh ana wong salate ora pas, contoh ba'da asar ana wong salat sunnah. Kadang gimana gini lingkungan. Nang Pegiringan masih ada 1-2 orang kadang kula sering menangi. Ya ba'da subuh salat maning. Salat apa? Enggak ada, dalam hukum fikih enggak boleh, dalam syariat juga enggak boleh. Engko ana keterangane. Ning apa kok ora oleh? Engko dalam kitab-kitab tasawuf akeh, ning kitab-kitab fikih pirang-pirang, ya. Nang apa larangan salat ba'da asar, larangan salat ba'da subuh, terus larangan salat
ketika istiwa, waktu istiwa itu tidak boleh sholat apapun, sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah tidak boleh ketika istiwa. Tapi dalam hari Jumat dan di Masjidil Haram itu perlakuan khusus. Mian kula ngaji Arwaya Mamun dijelaskan ketika ngaji kitab fikih dan kitab hadis dijelaskan. Jadi laisal istiwa fi yaumil Jumat. Dalam hari Jumat, ketika hari Jumat itu tidak berlaku hukum istiwa. Ini khususnya hari Jumat. Makanya hebat berkahnya hari Jumat, sampean itu sholat tidak dibatasi waktu. Artinya ketika waktu istiwa selain hari Jumat, ketika lagi matahari persis di tengah-tengah, jadi bayangan suatu benda itu tidak ada sama sekali, ini jenenge istiwa, sampean tidak boleh sholat apapun selain hari Jumat. Tapi ketika hari Jumat itu tidak berlaku hukum itu. Karena apa? Kemuliaannya hari Jumat. Dikandung maksud ketika hari Jumat khusus sampean mandi pagi mau berangkat sholat Jumat sudah dapat pahala kesunahan. Tapi syaratnya diniati. Lah mangkat Jumat ku ratus gebur sampean ora diniati ya. Nawaitul husla li huduril Jumati. Utawa nggo bahasa Jawa kena. Niat sing ora oleh nggo bahasa Jawa iki salat. Ya, salat ora kena nganggo niat ingsun salat ndak boleh. Tapi anggar niat lain boleh. Nah, niat ingsun banyu wudu kena, niat ingsun adus kena. Tapi salat itu ulama sepakat ndak boleh, harus pakai lafaz usolli. Ya, jadi cara ning Safinatun Najah ana telung perkara rukun niat. Jadi salat kuwi ana rukune, niat ana rukune maning. Ya, ana rukune telu niat. Lah ketika selain salat kena nganggo translate, bahasa Inggris kena, bahasa Jawa kena, bahasa Sanskerta ya kena ya. Bahasa Malaysia boleh. Jadi harus sampean lap adus lap Jumatan diniati, niat ingsun adus krana nekani salat Jumat. Jadi sampean adus sunnah mandi hari Jumat itu sunnahnya ketika sampean lap mangkat sholat Jumat. Jadi sampean disunahna adus itu karena berangkat sholat Jumat. Angger wong sing ora mangkat sholat Jumat berarti tidak ada hukum kesunahan adus sholat Jumat. Beda angger Idul Adha, Idul Fitri itu kemuliaannya karena harinya. Nek hari Jumat niku sampean mandi karena memuliakan sholat Jumatnya. Jadi misalnya dan saya pulai tanggung ya ngojek terus kayong Jumatan orang nyandak misalnya, berarti kesunahan itu tidak ada. Wong wadon orang Jumatan misalnya, padahal wong wadon Jumatan kena ya, kena, tidak ada yang menyalahkan, boleh. Lah sampean orang misalnya lagi orang awak, sampean orang mangkat Jumatan berarti tidak ada kesunahan mandi sholat Jumat. Tapi nek Idul Adha Idul Fitri itu disunahkan walaupun wong orang mangkat riyaya, orang mangkat sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Niate beda. Nek Idul Adha Idul Fitri niate usolli nawaitul husna li Idul Adha. Iku anggar Idul Adha. Anggar Idul Fitri nawaitul husla li Idul Fitri, ora li sholatil Idul Fitri. Tapi nek salat Jumat nawaitul husla li huduril Jumat. Karena aku niat salat niat adus karena lak nekani salat Jumat. Itu ilmu kayak iki delenge sepele. Babakan salat, babakan adus baik mungkin jarang disampaikan ning pengajian-pengajian. Rata-rata ya kandai surga, neraka, dosa, ganjaran ya kan. Sing sepele-sepele ini kadang kurang diperhatikan. Niat baik walaupun sunnah ini penting. Tata cara yang seperti ini lagi sampean wis mulai ngerti. Lamun sampean misalnya apa maning mandi tobat. Mandi tobat itu kan ada dan itu sunnah. Mandi tobat sampean sebenarnya bisa dilakukan kapanpun. Makanya anggar adus kula alhamdulillah pun biasa. Setiap adus apa baik? Buat adus ngujah, adus gebir utawa apa diniati adus tobat. Awan bengi boleh, tidak ada batas. Dadi ukur sekedar cemplung utawa maring sumur besi adus gebur kura adus tok ya ora oleh ganjaran. Karena itu hukumnya mubah. Mandi itu kan mubah. Mas Rendi setahun ora adus ya ora apa-apa, ora dosa, ya kan? Ora dosa. Kecuali ihtilam ya kan.
ngimpi metu mani cara bahasa kitabe ya. Itu wajib. Tapi anggar ora maka ndak wajib karena mandi itu sunnah mubah kayak wong madang. Wong madang kena ora kena. Tapi anggar mangane diniati aku mangan men awake sehat, men kuat nggo ibadah ya mangan oleh ganjaran. Adus bar bae, anggar sampean aduse niate sekalian diniati nggo kesunahan sampean oleh ganjaran. Makanya mulai engko utang esuk anggar lap adus diniati nawaitul huslat taubati niat ingsun adus tobat li jami'id dzunubi lillahi taala. Ya nawaitul huslat taubati li jami'id dzunubi lillahi taala. Aja dokoni fardhon, dokoni sunatan ya kena. Ora sa dokoni sunatan ora kaiki karena itu mandinya sebenarnya mubah tapi nek sampean diniati akan bernilai pahala. Kayak sampean nggo anak bojo niati kun nggo tok men dunyane akeh ya ora oleh ganjaran. Tapi harus diniati nggo kebutuhan keluarga, men anak bojo kecukupan, nggo kebutuhan apa, utangnya men kesauran ya kan, men aja dadi wong khianat misale ya kan, niate apik insyaallah oleh ganjaran tapi anggar kur jetok wis ya kur dadine nang weteng tok, luput dadine mubah. Mubah kuwi cara bahasa Jawa apa ya? Mubah musbra ya kan, ora oleh ganjaran. Makanya setelah sampean ngerti dengan ilmu-ilmu fikih, neng kene kan berbekale al-ilmu minal amal khairun minal amal. Ilmu ku luwih apik nimbang amal. Sampeyan ngaji ngwan keterangan iki ning sore. Hadis ingkang diriwayataken dening Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi sa'atan minal lailati ahabbu ilallah min ihyaiha. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Hadis diriwayataken Abdullah bin Abbas. Maknane belajar ilmu sedela wae 15 menit, setengah jam suwe-suwene. Saatan ajan sedela minal lailati dalam waktu malam atau siang hari boleh. Iku ahabbu ilallah lebih dicintai Allah min ihyaiha ketimbang melek-melek tok ngurip-ngurip bengi. Salat bengi tapi ora ana taklime. Makane sampean kudu reketang sithik ya lamun gumeng-gumeng. Aja kur main game tok ya. Temenan eman-eman wis pulsane enteng, duwite nggo tuku pulsa, mubah. Sithik-sithik ya nggo apa ya dalam pengajian, dalam sholawatan utawa latihan zikir kanca batir ayo ke mutolaah wingi bapak-bapak ya. Itu jadi sampean diniati silaturahim kanca batir. Dadi ora kur main game tok. Nyatane sik anggar ora karo main game ngatene ora dolan kancane ya kan. Sampean makane teng taklim teng mriki ya nggo mengurangi aktivitas sampean sing kurang-kurang bermanfaat lah. Ya, jadi apa golet ilmu najan sedela itu lebih dicintai Allah ketimbang khairun minal amal. Cara ning matan Az-Zubat ilmu gue anger wong ngamal orang nganggo ilmu makbulatun latubalu wa kuluman apa maknane nang Zubat ana dadi makbulatun latubalu wong ngamal orang nganggo ilmu kayak sampean salat orang ngerti rukune salat. Orang ngerti syarat saya sholat, ya sholatnya gelem-gelem bladas, batal jare orang batal, ya kan? Melompat 2-3 kali lompatan, misalnya gerakan orang ngerti batal-batalnya sholat karena orang golek ilmune, ngerti ini sah ternyata batal. Utawa rukune lah ketumani naik, engkau tak jelasnya tentang gerakan sholat ning apa wong kudu takbiratul ihram mana-manane kabeh. Jadi kabeh ki ana sir, ana rahasia dari Allah. Gerakan salat nang apa takbiratul ihram, nang apa ana rukuk, nang apa ana i'tidal, nang apa ana sujud, nang apa ana lungguh. Ya di antara dua sujud nang apa ana assalamualaikum, nang apa ana tasyahud, tahiyat, nang apa ana maca sholawat. Engko insyaallah lain waktu ya. Iki sekilas mawon. Kabeh ana maknane kabeh. Dadi ora sembarangan. Gusti Allah nih kewajiban salat. Salat we jangan salah. Isra Mi'rajnya orang Islam, wong mukmin itu salat.
Kulo beberapa kali enten salah satu alumni santri Pondok Dondong Mangkang mien. Gue ceritanya merantau, ada beberapa orang. Ketika merantau yang perantauan sering ditemoni Bayi Makmun Abdul Aziz, Allah yarham. Ya, ditemoni diganyami, didukani. Begitu takon mene tak kentres sampean mesti salate arang-arang. Langsung tak takoni gue. Ternyata iya. Itu ada beberapa orang. Mungkin ada 5-an lian, loe. Itu semua alumni. Karena apa? Kunci Bayi Makmun siji, orang tahu ninggal wudu. Itu Bayi Makmun. Kedua, salat gue nggo santrine ora kena sampai kelalen walaupun wis alumni utawa apa. Karena apa? Salat itu Isra Mi'raj wong mukmin wong Islam. Angger Kanjeng Nabi Isra Mi'raj bisa jasadi war roh. Kanjeng Nabi bisa jasade, ruhe munggah maring Sidratul Muntaha ketemu langsung Gusti Allah. Malaikat Jibril bae ora oleh mbatiri. Mung siji tok makhluke Gusti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, oleh-olihe salat 5 waktu. Makanya ketika wong lagi salat otomatis atine kon tenang nyebut asmane Allah, engko dari gerakan-gerakan itulah tumbuh tumaninah. Salah satu rukun salat. Kudu tumaninah atine anteng. Dadi kiye sing jenenge wong ngamal kudu ana ngilmune. Ya. Niki terus al-amalu al-ilmu bila amalin kasajarin bila samrotin. Ki nang Zubat Barbai. Ilmu sing ora damalna iku kae dene wit-witan sing ora duwe woh. Sing ana wohe mbek urung tentu dipangan ya, rambutan wohe kecut ya ora dipangan. Sing digawe mesti sing wohe enak manis. Makane duwe ilmu najan sithik aja nunggu hebat. Angger nunggu hebat menungsa lah enggak menungsa hebat. Semampune dingin dilakoni. Ngerti babakan fikih misalnya Pak Ustadz Paung dan yang lain ya. Ya tak jaluk membantu nang kene men apa? Nggo gawe media mengamalkan ilmu bareng-bareng. Karena kula yo mampu dhewekan kudu akeh batire akeh kancane ya. Ana sing pira mulang, ana sing pira mikir, ana sing pira apalah. Ya, sosial kemasyarakatan Pak RT misalnya itu ya, burung pendonatur misalnya alhamdulillah ya mereka itu juga ada sumbangsi ya. Jamaah rahimakumullah, dadi aja nunggu hebat ya. Dingin lakoni semampune ya dan belajar gue ora kudu dipaksa. Artinya ora kudu dipaksa. Ngantuk ya, ngantuk ora kae aja dipaksa melek. Kulo mien sampai saprene gue sering sering disenggaki karena ngaji ngantuk memang. Kula ngaji ngantuk. Dadi mien kula memang spesialis nate kitab Bayi Makmun. Kita adus binikmat. Jadi Bayi Makmun ala ngaji yang urung tak ana kitabe bagian di tak watesi ke mesti takon. Kula pernah nate ngaji Ya Ulumuddin Ba'da Isya. Ba'da Isya ngaji sampai jam 9:30 setengah 10 kula ese ning dalem. Jagong nang pinggire salon ngantuk. Kitabe ingin dibuka. Wong ngantuk ya kadang yang ngiler kadang apa kitab ke wis ora hitungan. Karena kula biasa iku nganti balik santri pada maring pondok kula ora digugah ning santrine wong kanca-kanca ya. Santri senenge ngerjani baru bae. Ngerti wong ngantuk dongene digugah ya wong ngajine wis rampung. Ora sampai aja wis bengi Bayi Makmun wis bengi metu maring ruangan dalam sing ngaji. Ya ora gugah sampai Bayi Makmun istirahat. Nah, biasanya kan nganggone busat tak mbok istirahat. Kulo kaget lho kok wis lagi santri Bayi Makmun malah wis lagi istirahat. Saking ngantuke iki ya. Jadi Bayi Makmun nang ngaji kowe mat watese ndi bingung kudune kulo nekaninya. Tuh jadi tadus biasa natani kitab sing cilik sampai sing gede. Sampai pernah orang ngerjani sih, cuman kitab tak wes lah. Jadi Pak Yai orang ngerti kitab ning ndi. Maksudnya menari lak ngaji ngeteni nyong maksudnya kowe. Ya men oleh dongane kiai kan iki maksudnya nggih. Jadi itu tadi salah satu pola cara kita njaluk nyadong dongane guru. Udan barat munggah gendeng wis ora heran ya. Ora heran. Jadi itu tahadus makanya guru-guru kita iku insyaallah luar biasa. Jamaah rahimakumullah ngaji ora kudu akeh-akeh banget sing penting manfaat. Makanya kula pesan jenengan sing padha ngaji pada apa, lamun ning ana masyarakat kegiatan apapun ikut andil ya, ikut andil lah semampune. Misale langga sing imami sampean ngimami, langga sing mulang cilik-cilik yasinan sampean ngawiti yasinan.
Aja nunggu hebat ya. Nunggu hebat kok sampean orang manfaat-manfaat. Sambil jalan nanti ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah.